Wisata Bahari Kabupaten Bekasi. Jadi disimak baik-baik. Oke, semangat, semangat. Oke Kak, silakan dimatikan lampunya, jangan mengantuk. Liburan kemana ya? Yang gak jauh dari kota Jakarta? Ngomong-ngomong tentang Kabupaten Bekasi, mungkin belum banyak yang pemirsa ketahui kalau Kabupaten Bekasi berbeda dengan Kota Bekasi loh. Kabupaten Bekasi merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota Cikarang. Kabupaten ini berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten Bekasi ini resmi terbentuk pada tanggal 15 Agustus tahun 1950 dan memiliki 23 kecamatan dengan 14 kelurahan, 207 desa, dan 11 pulau. Dalam perjalanannya, Kabupaten Bekasi memiliki perkembangan yang cukup besar, sehingga kini mampu tumbuh menjadi kawasan industri yang mendunia. Meski roda perekonomiannya mayoritas didorong oleh sektor industri dan sektor agraris, Kabupaten Bekasi khususnya daerah bagian utara yang merupakan wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 72 km ini juga dikembangkan potensi perekonomian sektor maritimnya seperti perikanan, budidaya tambak, wisata bahari, serta ekonomi kreatif khas warga pesisir. Berbicara potensi wisata bahari ini dimaksud untuk mendatangkan pengunjung ke Kabupaten Bekasi, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Potensi ekowisata bahari di Kecamatan Muara Gembong, khususnya Pantai King dan Muara Bendera, kita lihat bahwa lokasi tersebut mempunyai potensi yang sangat unik. Keunggulan dari pantai ini di Kecamatan Muara Gembong bahwa ada sisi lain yang menarik. Di daerah ini terdapat lutung Jawa atau minyak hitam, kemudian beberapa satwa bumi yang singgah dalam perjalanan migrasinya antar benua, dan kemudian kita jumpai pemandangan laut yang cukup mengesankan di sore hari. Namun demikian tidak kalah penting bahwa Kabupaten Bekasi mempunyai objek wisata yang lain yang terletak di Kecamatan Tarumajaya. Kita tahu bahwa di daerah PPI Paljaya sudah berdiri sebuah objek wisata, diantaranya kita kenal dengan Jembatan Cinta. Kemudian kita kenal dengan adanya Kampung Mangrove di daerah Tarumajaya tersebut. Hal ini kita dapati suatu pemandangan yang indah ketika sore hari di daerah ini. Di tempat inilah kita bisa melihat terbenamnya matahari dan kumpulan pohon-pohon mangrove. Mudah-mudahan objek wisata di Kabupaten Bekasi ini dapat mendatangkan PAD yang menarik bagi Kabupaten Bekasi dan juga dapat menghibur masyarakat di Kabupaten Bekasi khususnya dan masyarakat Indonesia lainnya. Kalau mendengar kata wisata bahari, rasanya saya sudah tak sabar ingin segera melakukan perjalanan liburan sambil menikmati suasana wilayah pesisir di Kabupaten Bekasi yang letaknya ada di Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Muara Gembong. Kayaknya seru nih kalau kali ini saya berlibur untuk mengeksplorasi wisata bahari yang ada di Tarumajaya dan juga Muara Gembong. Selamat pagi. Tepatnya di belakang saya berdiri sebuah stadion bola putih di Desa Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.
Nah, hari ini saya mau mengeksplorasi wisata bahari yang ada di Kabupaten Bekasi. Mau tahu keseruannya seperti apa? Penasaran kan? Ikuti saya terus yuk! Agenda liburan hari pertama saya ini akan saya isi dengan mengeksplorasi salah satu lokasi wisata bahari yang ada di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Kecamatan Tarumajaya. Dari Gorong di bawah Bule di Kecamatan Cikarang ini, akses menuju Kecamatan Tarumajaya kurang lebih bisa dicapai dalam waktu 1 hingga 1,5 jam perjalanan. Dengan catatan, jika tidak terjebak macet ya pemirsa, begitu memasuki gerbang PPI atau Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya di Kecamatan Tarumajaya, di depan saya sudah nampak salah satu destinasi favorit yang biasa dijadikan lokasi untuk berfoto-foto ria para pengunjung yang datang ke sini. Yuk, inilah Jembatan Cinta. Nah pemirsa, pasti pemirsa bertanya-tanya nih, kenapa dinamakan Jembatan Cinta? Makanya, jangan beranjak dulu. Saya akan memberikan informasi mengenai Jembatan Cinta setelah yang berikut ini. Selain menjadi kawasan favorit untuk berselfie ria bagi para pengunjung, wisata Tarumajaya ini bukan hanya dipergunakan untuk bermain, tapi juga menjadi pusat restorasi dan pembelajaran mangrove. Sebelum saya menggali lebih dalam untuk mengeksplorasi mangrove di sekitar sini, saya mau beranjak dulu naik ke atas Jembatan Cinta. Siapa tahu saya jatuh cinta. Nah, buat pemirsa yang penasaran kenapa jembatan ini dinamakan Jembatan Cinta, mungkin karena sepintas jembatan ini mirip dengan Jembatan Cinta yang ada di Pulau Tidung ya, atau karena bentuk lengkung jembatannya agak mirip dengan bentuk hati. Di lokasi Jembatan Cinta ini juga terdapat saung-saung kecil untuk kita duduk-duduk santai sambil menikmati suasana pepohonan mangrove yang asri yang berada di sekeliling lokasi ini. Indah bukan? Kalau sudah di sini tak lengkap rasanya kalau tak berselfie ria tentunya ya pemirsa. Oh iya pemirsa, lokasi wisata Jembatan Cinta ini berada di Kecamatan Tarumajaya. Letaknya dekat dengan pembangkit listrik tenaga gas dan uap muara tawar yang jika bangunannya dilihat dari jembatan ini, rasanya saya tak percaya kalau saya masih berada dekat dengan kota Jakarta. Begitu menawan. Di ujung Jembatan Cinta ini terdapat lokasi tambak budidaya rumput laut grasilaria, udang, ikan-ikanan sebagai salah satu sumber pencaharian bagi warga setempat yang ada di sini. Nah pemirsa, setelah tadi saya mengelilingi wisata Jembatan Cinta dan juga bersantai duduk di saung yang ada di sana, kini sekarang saya ada di dermaga kecil ini. Dan di dermaga kecil ini menyediakan penyewaan perahu untuk kita menyusuri dan juga mengeksplorasi hutan mangrove yang ada di Tarumajaya. Bang, boleh anterin aku keliling? Menyusuri lokasi hutan mangrove Tarumajaya ini cukup mengasyikan. Di sini banyak sekali perahu-perahu warga yang hilir mudik. Sambil angin yang berhembus di atas perahu yang saya naiki ini, meniupkan pula semangat saya untuk terus menyusuri hutan mangrove di Kecamatan Tarumajaya, yang juga berbatasan dengan Kecamatan Babelan. Nah pemirsa pasti belum tahu juga bahwa keberadaan hutan mangrove ini selain berfungsi untuk mengurangi dampak abrasi dan erosi, juga berfungsi untuk dimanfaatkan sebagai konservasi satwa endemik pastinya.
Puas menikmati kesejukan sambil angin jembatan cinta dan menyusuri hutan mangrove Tarumajaya, tak lengkap rasanya kalau tak mencicipi pula sajian khas pesisir Tarumajaya ini ya pemirsa. Sekarang saatnya saya mengisi perut dengan olahan ikan dan udang bakar serta sambal khas warga Tarumajaya. Nah pemirsa, setelah tadi Tiwi muter-muter nih di jembatan cinta, terus juga menyusuri hutan mangrove Tarumajaya, sekarang Tiwi mau makan. Nah ini yang paling ciri khasnya nih. Pengunjung di sini tuh paling suka kalau ada sambal ini. Sambal pecak ini. Kita cobain ya, kita icip. Jalan-jalan sudah, makan sudah. Tak lengkap rasanya ya kalau tidak mencari lokasi kerajinan khas daerah setempat. Pemirsa mungkin belum banyak yang tahu nih, kalau Kabupaten Bekasi ini punya batik khas pesisir loh. Namanya Batik Seranci Tarumajaya, yang merupakan pencampuran antara seni batik Sunda dan Betawi. Jadi kita main batik Seranci batik Betawi, di mana motif batik itu menceritakan tentang kita hidup sekitar, ada angin, ada ondel, golong, dan gabus kucing. Jadi dari Bisa dilihat kan keunikannya? Batik Seranci memiliki ciri warna-warni cerah dengan corak flora atau fauna, sejarah dan budaya yang sudah menjadi ikon khas Kabupaten Bekasi. Hari mulai menjelang sore. Puas sudah satu hari ini mengunjungi lokasi wisata bahari di Kecamatan Tarumajaya, berselfie ria di jembatan cinta, menyusuri hutan mangrove, mencicipi ikan dan udang bakar dengan sambal pencak khas Tarumajaya, hingga mengunjungi lokasi kerajinan batik Seranci. Kini saatnya kembali ke penginapan, mengisi tenaga untuk melanjutkan perjalanan esok hari ke Muara Gembong.